Cek cek. Nah, hai semuanya, ketemu lagi di Dumonster ID. Hari ini gue pengen ngebawain sebuah film yang berjudul Alienoid. Film yang diproduksi di Korea Selatan tahun 2022 ini menggambarkan sebuah kisah luar biasa yang terungkap pada saat sebuah gerbang waktu terbuka, yang kemudian malah menghubungkan antara masa lalu dan masa kini. Plot filmnya sendiri akan terjadi dalam 3 timeline yang berbeda, dan semua garis waktu itu nantinya akan kita rangkum supaya terhubung ke satu inti cerita, biar nggak lompat-lompat kayak di filmnya. Kalau gitu kita langsung aja ke ceritanya, dan selamat datang di dunia monster. Film dibuka dengan sebuah narasi yang menjelaskan kalau bangsa alien udah sejak lama mengurung para penjahat atau musuh-musuh mereka ke dalam tubuh manusia. Namun sayangnya manusia nggak menyadarinya. Meskipun udah dikurung di dalam tubuh manusia, ternyata ada beberapa jenis alien yang bisa keluar masuk dari dalam tubuh manusia sesuka hati mereka. Dan biasanya mereka disebut sebagai paro. Di tahun 1380 Masehi, ada sebuah peristiwa di mana beberapa orang biksu mencoba untuk membunuh alien beserta inangnya, yaitu tubuh seorang wanita. Namun sayang, mereka nggak berhasil. Hal itu dikarenakan sebuah portal waktu tiba-tiba muncul dan terbuka, di mana dari dalam portal itu keluar sebuah kendaraan. Dari dalam mobil itu, kemudian muncul sebuah robot berbentuk bulat, beserta satu robot humanoid lainnya. Mereka bernama Guard dan juga Thunder. Ternyata, kedatangan mereka kemari adalah untuk menangkap alien yang ada di dalam tubuh si wanita. Yang kebetulan, alien tersebut adalah Paro, yang bisa keluar masuk seenak jidatnya. Singkat cerita, Guard pada akhirnya berhasil mengekstraksi alien dari tubuh si wanita. Namun, sebelum benar-benar ditangkap, si alien sempat berkata kalau dia bukanlah yang terakhir, di mana mereka akan kembali datang ke dunia ini. Wanita itu kemudian tersadar kembali, tapi sayang, karena kondisi tubuhnya yang terluka parah, akibatnya dia sebentar lagi harus menemui ajal. Nah, sebelum mati, dia sempat meminta tolong kepada Guard supaya merawat bayinya. Namun di sini, Guard rupanya menolak permintaan tersebut, dengan alasan kalau mereka nggak bisa ikut campur dalam urusan manusia. Baik Guard dan juga Thunder kemudian berubah dan kembali ke bentuk manusia. Sekarang, mereka akan meninggalkan timeline ini dengan menggunakan sebuah benda yang bernama pisau kristal, yang merupakan sumber kekuatan mereka sekaligus berfungsi sebagai alat untuk membantu mereka menangkap para alien yang melarikan diri. Mereka berdua kemudian kembali ke timeline di mana mereka seharusnya berada. Di sini kemudian dijelaskan kalau tugas dari Guard dan Thunder adalah untuk melacak, mengekstrak, dan memenjarakan alien Paro yang setiap saat bisa aja melarikan diri dari inang manusia mereka, melintasi ruang dan waktu. Sejauh ini ada 7 alien Paro, di mana untungnya sekarang semuanya udah berhasil ditangkap. Nah, masih ingat nggak dengan bayi yang tadi? Yang ternyata tanpa sepengetahuan Guard, rupanya si Thunder diam-diam mengambil bayi itu dan membawanya ke timeline ini. Mengetahui hal tersebut, Guard jadi kesel. Dia nggak mau kalau bayi ini dibiarkan terlalu lama bersama dengan mereka. Karena itu, Guard kemudian membuat laporan tentang misi mereka selanjutnya, sekaligus mencari tahu kapan waktunya mereka akan pulang. Nah, ternyata konvoi yang akan membawa tahanan alien berikutnya itu dikabarkan akan sampai dalam waktu 10 tahun 8 bulan. Dan dengan begitu, mau nggak mau, mereka harus tetap tinggal di bumi, setidaknya sampai saat itu tiba. Singkat cerita, 10 tahun kini telah berlalu. Tepatnya, sekarang berada di tahun 2022. Bayi yang bersama mereka kini juga sudah tumbuh besar menjadi seorang anak yang bernama Ian. Selama 10 tahun, Guard terpaksa harus berpura-pura menjadi ayahnya. Dia juga terus berupaya merahasiakan keberadaan Thunder sekaligus jati diri mereka. Meskipun sebenarnya Ian juga sudah mencurigai hal itu. Guard bahkan pernah dipanggil ke sekolah, tempat di mana Ian belajar. Di sana, Ian mengatakan kepada guru-gurunya kalau dia selama 10 tahun ini sebenarnya udah diculik sama alien
alien robotik. Tapi untungnya Ian nggak punya bukti apapun. Ternyata Ian itu masih mengingat semuanya, mulai dari hal-hal yang sederhana, sampai bahkan ketika Thunder selalu mengajaknya ngobrol sejak dia masih kecil. Nah, demi membuktikannya, suatu hari ketika pulang sekolah, Ian dengan sengaja menaruh handphonenya di dalam mobil. Yang kebetulan pada saat itu, Guard dan Thunder sedang membicarakan perihal konvoi tahanan yang akan segera tiba dalam waktu 18 jam dari sekarang. Konvoi tersebut akan sampai di rumah sakit dan nantinya akan membutuhkan sekitar 107 tubuh manusia. Next, setelah berhasil mengetahui informasi itu, Ian diam-diam mencoba untuk berkomunikasi dengan Thunder. Ian yang selama 10 tahun tinggal bersama, tahu di mana dan kapan ayahnya itu pergi dan kemudian menghilang. Dan bener aja, tepat jam 9 malam, Ian pun keluar dan segera menghampiri mobil milik ayahnya. Thunder akhirnya muncul tepat di hadapan Ian. Suasana seketika menjadi hangat ketika Thunder menceritakan bagaimana dulunya dia selalu menggendong Ian sejak dia masih kecil. Di sana, Thunder juga menjelaskan tentang asal-usul mereka. Jadi, Guard dan Thunder datang dari sebuah planet yang jauh untuk menjalankan tugas mereka di sini. Namun, suasana hangat tersebut tiba-tiba harus terhenti ketika Guard mendadak muncul dan menghampiri Thunder. Sebelum kembali ke kamarnya, untungnya Ian sempat menanyakan tentang asal-usul dirinya, di mana Thunder mengatakan kalau Ian diambil dan dibawa dari waktu yang berbeda, tepatnya 646 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Ian langsung bergegas menuju ke rumah sakit untuk mencari apakah benar di sana ada bukti tentang pemindahan alien. Dan bener aja, gak lama setelah itu, sebuah pesawat luar angkasa tiba, dan dari sana, pesawat tersebut diam-diam melepaskan sebuah benda hitam, di mana benda itu kemudian berubah menjadi berwarna kuning keemasan. Dengan cepat benda itu terbuka dan menyuntikkan tahanan alien ke dalam tubuh manusia. Untungnya, Ian berhasil selamat sambil merekam semua kejadian tersebut. Guard yang juga udah sampai sempat dibuat kaget ketika melihat kehadiran Ian di sini. Namun, Guard lebih memilih untuk menahan diri sampai nanti dia akan menjelaskan semuanya sendiri kepada Ian. Singkat cerita, setibanya di rumah, Guard dan Thunder dengan terpaksa harus menjelaskan semuanya kepada Ian. Intinya, Thunder mengatakan kalau planet mereka sendiri memiliki kehidupan, peraturan, dan juga hukum sama seperti orang-orang di bumi. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka kemudian menemukan kalau populasi mereka menjadi bermutasi, di mana hal itu bisa menyebabkan kedamaian di planet mereka menjadi terusik. Atau bisa dibilang yang bermutasi itu adalah alien-alien yang jahat. Karena itu, setiap penjahat yang ditangkap kemudian akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia, di mana para tahanan yang terjebak di dalam tubuh manusia akan hancur ketika si manusia tersebut tutup usia. Nah, ada beberapa alien yang disebut sebagai Paro yang bisa keluar masuk tubuh manusia, sekaligus mengambil bentuk aslinya selama sekitar 5 menit. Hal itu dikarenakan mereka nggak cocok dengan udara yang ada di atmosfer bumi. Makanya itu, Guard dan Thunder akan berupaya sekeras mungkin untuk menangkap alien Paro sebelum makhluk itu membuat orang lain menjadi terluka. Keesokan harinya, Thunder menerima sebuah pesan darurat yang menyatakan kalau pesawat luar angkasa yang berisi tahanan alien melarikan diri dan sekarang sedang menuju ke bumi. Tapi sebelum itu, mereka terlebih dahulu harus melakukan yang namanya pemulihan untuk menangkap tahanan yang berada di dalam tubuh manusia sebelum keduluan sama alien yang mau datang ke bumi. Nah, orang yang harus mereka tangkap itu bernama Detektif Mundo Seok, yang pada waktu proses pemindahan tahanan, dia berada di rumah sakit. Guard dan Thunder bersama dengan Ian yang memaksa untuk ikut bersama dengan mereka, kemudian langsung pergi untuk mencari dan menangkap si detektif. Sementara itu, di sisi lain, Do Seok yang merasa kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan dirinya, kemudian mencoba melarikan diri. Untungnya, Guard tiba tepat waktu, di mana dia langsung melawan satu robot alien pemberontak yang bernama Redo, yang muncul dan berusaha membawa Do Seok. Dari sana, pertarungan seru pun terjadi di dalam lift. Tapi sial, dalam pertarungan tersebut, Guard harus mengakui keunggulan lawannya, di mana pisau kristal miliknya juga berhasil dirampas. Nah, jadi maksud Redo ingin menangkap si detektif adalah untuk melepaskan alien Paro yang dikenal dengan nama The Controller, atau Sang Pengendali, sekaligus
sekaligus pemimpin dari para pemberontak, di mana mereka menolak keras dengan yang namanya pemenjaraan ke tubuh manusia. Sementara itu Do-seok yang mencoba melarikan diri terus aja dikejar sama Redo menggunakan pesawat luar angkasa miliknya. Guard dan yang lainnya memang sempat melakukan pencegahan, di mana kemudian terjadi pertempuran seru di tengah kota. Namun pada akhirnya, Redo berhasil membangunkan The Controller dengan cara melemparkan pisau kristal ke tubuh Do-seok. Sementara itu, dalam pertarungannya, Guard ternyata terluka cukup parah, di mana hal itu membuat Thunder terpaksa harus mengisi ulang energi Guard secara darurat, hanya untuk sementara waktu. Nah, di sisi lain, The Controller yang udah terbangun, kini menampakkan wujud aslinya, sambil berjalan menuju ke pesawat luar angkasa. Thunder yang udah menyelamatkan Guard, kemudian dengan cepat pergi dan berhasil menyelinap masuk ke dalam pesawat. Nah, di sini, Thunder menemukan kalau si pengendali berencana untuk melepaskan Hava, sebuah bola misterius yang berisi atmosfer milik mereka ke planet bumi, dengan maksud supaya para alien ini bisa bernafas dengan normal. Dan jika itu terjadi, maka mereka tidak lagi memerlukan tubuh manusia untuk bisa bertahan hidup. Dan dari sana, semua tahanan alien akan dilepaskan sekaligus, di mana manusia nantinya akan mati karena bernafas di atmosfer yang baru. Mengetahui hal itu, Guard dengan cepat mencoba menghentikan The Controller. Untungnya, Guard bisa membuat Controller terlempar dari pesawat, di mana kemudian Guard berhasil menghentikan proses pelepasan Hava dan menyegelnya kembali dengan aman. Tapi sialnya, ternyata ada 2 dosis Hava yang berhasil lolos. Controller yang kembali masuk ke dalam tubuh Do-seok langsung melepaskan 1 dosis Hava, di mana hal tersebut membuat semua orang yang menghirupnya menjadi mati seketika. Terlepas dari kehancuran dan kekacauan yang disebabkan oleh Hava, Thunder dan Ian pada akhirnya berhasil melarikan diri dengan selamat. Sementara Guard terpaksa harus menerbangkan pesawat ruang angkasa dan membawa Hava kembali ke rumah mereka. Nah, sementara itu di area yang udah dipenuhi oleh Hava, The Controller bertemu dengan 2 alien lainnya, yang dimana ketiganya ini membajak sebuah ambulans. Dan dari sana, mereka berencana untuk mendapatkan kembali pesawat luar angkasa Hava milik mereka. Singkat cerita, ketika sampai di rumah, Guard yang bertemu dengan Ian kemudian mengungkapkan apa yang selama ini dirahasiakan olehnya. Guard mengatakan kalau dialah yang membunuh ibunya di masa lalu demi untuk mengeluarkan alien dari tubuhnya. Nah, alasan kenapa Guard akhirnya setuju untuk membesarkan Ian adalah supaya Guard bisa dengan mudah berbaur di antara manusia. Nah, mengetahui hal tersebut otomatis membuat Ian menjadi sedih. Dia bahkan kini meminta untuk dipulangkan ke tempat asalnya. Namun, sebelum memenuhi permintaan tersebut, Guard meminta Thunder untuk membawa Ian pergi ke tempat yang aman, di mana Guard meyakini kalau The Controller akan datang demi untuk mengambil kembali pesawat mereka. Dan bener aja, gak lama setelah Thunder dan Ian pergi, ketiga alien kemudian tiba. Sebenarnya peluang Guard untuk bisa menang itu gak ada, karena energi darurat yang sebelumnya diisi perlahan-lahan mulai menurun. Namun Guard gak punya pilihan selain menghentikan para alien itu dan menyelamatkan manusia. Tapi sayangnya, dalam pertarungan tersebut, The Controller bersama dengan anak buahnya berhasil mengalahkan Guard. Untungnya, atas permintaan dari Ian, Thunder kemudian tiba tepat pada waktunya untuk kembali membantu ayahnya. Singkat cerita, terlepas dari semua upaya yang dilakukan, pada akhirnya Guard dan yang lainnya menyadari kalau sebenarnya mereka nggak bisa menghentikan The Controller. Jadi di sini, Guard terpaksa memutuskan untuk mengubah waktu demi menjauhkan para alien itu dari pesawat luar angkasa. 이동 준비 완료. 하바가 폭발하기 전에 가자. Guard, Thunder, dan Ian mendarat bersama dengan 3 alien di belakangnya. Mereka tiba di tahun 1381 Masehi, atau tepatnya 1 tahun setelah kejadian di awal film. Kebetulan di sana ada 5 orang yang melihat sebuah portal terbuka, sambil menyebut sesuatu yang keluar itu sebagai kereta aneh yang jatuh dari langit. Nah, 5 orang ini bernama Hakim, terus ada juga 2 penyihir Samgak, dan seseorang yang bernama Dokter, beserta seorang bocah yang bernama Mureuk. Nah, karena penasaran,
penasaran, mereka kini berniat memeriksa lokasi jatuhnya kereta tersebut. Sedangkan si bocah diperintahkan untuk tetap tinggal. Sementara itu, di lokasi kejadian, Guard meminta Thunder supaya membawa mereka kembali dan meninggalkan para alien di timeline ini. Namun sayang, karena si Thunder ini terluka parah, dia nggak bisa melakukannya. Mau nggak mau, Guard harus menghadapi The Controller. Tapi sial, dalam pertarungan tersebut, Guard kembali kewalahan. Dan bahkan dia hampir terbunuh. Andai aja Ian nggak sempat menembak menggunakan pistol yang dia bawa dari masa depan. Nah, pada saat Controller mencoba menangkap Ian, tanpa sengaja malah menjatuhkannya dan membuat Ian bersama Thunder nyemplung ke dalam sungai. Akibat tembakan yang dia terima, sekarang tubuh manusianya menjadi rusak parah. Nah, karena nggak punya pilihan lain, The Controller kemudian memutuskan untuk mencari tubuh manusia yang baru. Next, setelah itu, Ian yang terdampar di pinggir sungai ditemukan oleh si bocah yang bernama Mureuk tadi. Dimana ketika Ian tersadar, dia sempat menanyakan perihal belati miliknya. Nah, karena Mureuk ini emang pengen ngebantu gitu kan, pada akhirnya dia masuk ke dalam sungai untuk mencari belati yang dimaksud. Tapi rupanya setelah berada di bawah, dia nggak menemukan apa-apa selain tas milik Ian. Dari sana 10 tahun kemudian berlalu, atau tepatnya sekarang tahun 1391. Mureuk kini telah tumbuh besar menjadi seorang penyihir muda bersama dengan dua teman sejatinya yang sehari-hari mereka bekerja sebagai pemburu hadiah. Nah, suatu hari dia melihat sebuah sayembara untuk menemukan sebuah benda yang bernama pisau surgawi yang seketika aja membuat Mureuk tiba-tiba menjadi pusing. Nah, karena Mureuk ini kepengen tahu tentang pisau itu, akhirnya dia mengambil kertas sayembara yang kemudian ditunjukkan kepada dokter, yang sekarang ini beliau mendekam di dalam penjara. Di sini dokter menceritakan kalau sebenarnya pisau itu pernah ditemukan di salah satu jaring nelayan. Dari sana hal yang aneh kemudian terjadi, yang seakan-akan memperlihatkan kalau benda itu mempunyai kekuatan gaib. Tapi sayangnya udah sejak lama benda tersebut dibeli oleh temannya, yaitu si Hakim. Nah, singkat cerita, Mureuk berhasil menemukan Hakim yang dimaksud. Tapi tiba-tiba Mureuk menyadari kalau ada seorang pria misterius yang ternyata juga mengincar pisau itu, yang tanpa ampun langsung menyerang si Hakim dan membuat pisau itu terjatuh keluar. Situasi ini ternyata malah dimanfaatkan oleh Dokter yang kebetulan dia udah keluar dari dalam penjara, di mana Dokter mengambil pisau itu dan kemudian melarikan diri. Nah, gak mau kehilangan buruannya, si pria misterius itu lalu pergi untuk mengejar Dokter yang juga diikuti sama Mureuk. Kejar-kejaran pun terhenti setelah Mureuk menghadang si pria misterius, yang kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Namun sayang, meskipun berkali-kali mencoba, tetap aja Mureuk harus kalah dalam pertarungan tersebut. Next, kemudian setelah sadar, tanpa sengaja Mureuk melihat sesuatu yang mencurigakan yang berada tepat di pinggir sungai. Nah, ketika mereka mencoba untuk menyelidikinya, di sana dia melihat sebuah batu bercahaya yang terlihat menonjol keluar dari dalam air, yang sebenarnya ini adalah si Thunder yang udah berubah bentuk menjadi kapal ketika menyelamatkan Ian yang tenggelam di dalam sungai 10 tahun yang lalu. Yang kemungkinan Thunder ini tertidur karena sumber kekuatannya menghilang. Ternyata di sini mereka juga sempat melihat seorang wanita berkerudung gak jauh dari tempat kapal itu berada. Namun karena gak bisa mengejarnya, alhasil si wanita itu berhasil melarikan diri. Next, kemudian di tempat sebelumnya, dua penyihir Samgak datang untuk menyelidiki perihal kematian Hakim dan juga pisau yang dicuri. Nah, karena mereka ini nggak menemukan apa-apa, kedua penyihir ini kemudian memutuskan untuk pergi ke kuil Milbon demi mencari petunjuk selanjutnya. Sementara itu di tempat lain, Mureuk berhasil menemukan alamat tempat di mana si pria misterius itu tinggal. Dan ketika diselidiki, ternyata di dalam rumah tersebut, Mureuk melihat sebuah lukisan yang menggambarkan sebuah pesawat ruang angkasa alien bersama dengan Thunder. Selain itu, Mureuk juga menemukan secari kertas sayembara hadiah yang bertuliskan tentang pencarian pisau yang sama. Yang anehnya, kertas itu terdapat cap dari kuil Milbon. Nah, di kuil Milbon sendiri, dua penyihir Samgak udah tiba, di mana mereka bertemu dengan pemimpin atau guru yang ada di kuil ini. Yang intinya, kedatangan kedua penyihir ini adalah sengaja memancing supaya ketua dari kuil Milbon ini dengan sukarela menawarkan bantuan demi menemukan pisau itu secara bersama-sama. Next, sementara itu, Mureuk yang masih dalam pencariannya, kini diam-diam berhasil mengikuti Dokter ke sebuah pesta pernikahan
pernikahan dan menyamar sebagai mempelai pria. Di mana di sana dia rupanya bertemu dengan mempelai wanita yang bernama Lian, yang tanpa sengaja Moreok mendapati kalau wanita ini mempunyai dua buah benda yang belum pernah dilihatnya sama sekali, yaitu pistol dan juga jam tangan. Jadi Lian ini adalah Yian yang sekarang udah dewasa, di mana dia juga menyamar sebagai mempelai wanita dalam misi mencari pisau kristal. Lian percaya kalau dengan menggunakan pisau itu kemungkinan dia bisa menghidupkan kembali Thunder dan pulang ke timeline tempat seharusnya dia berada. Nah, sebelum mereka berdua bisa mencuri pisau, tiba-tiba penyihir Samgak datang bersama dengan para biksu Milbon. Mereka datang dan menghipnotis pemilik gudang untuk membawakan mereka pisau. Untungnya, Lian langsung keluar dan melawan penyihir Samgak, di mana dia pada akhirnya berhasil mengambil pisau itu. Tapi sayangnya, pas Lian mau mencoba kabur, tiba-tiba ketika Lian sadar, Guru Milbon lalu muncul untuk menemuinya dan mengungkapkan kalau dia sebenarnya adalah salah satu alien yang datang ke timeline ini bersama dengan Lian 10 tahun yang lalu. Dia juga mengatakan kalau mereka mau kapal yang digunakan oleh Lian alias si Thunder supaya mereka bisa keluar dari timeline ini. Nah, di sini akhirnya terungkap juga kalau Guru Milbon dan si pria misterius itu adalah alien atau anak buahnya The Controller, di mana keduanya lagi berusaha mencari di mana keberadaan pemimpin mereka. Sebenarnya nih, mereka udah melakukan berbagai macam cara, termasuk mengujinya kepada orang-orang yang melihat pada hari di mana mereka datang ke timeline ini, yaitu dokter, hakim, dan juga dua penyihir Samgak, di mana mereka semua udah pernah tertusuk atau minimal tergores pisau kristal. Namun sayangnya, nggak ada satupun dari tubuh mereka yang menyimpan The Controller. Nah, di tempat lain, Moreok dan dua temannya memutuskan untuk menyamar sebagai biksu Milbon, dengan maksud untuk memberikan petunjuk keberadaan sebuah kapal. Mereka sengaja melakukannya supaya Moreok bisa mendekati pisau kristal. Dengan pisau dan kapal yang udah diketahui keberadaannya, maka sekarang para aliens ini praktis hanya membutuhkan pemimpin mereka. Moreok yang masih dalam penyamaran kemudian diberi perintah untuk membawakan makanan kepada Lian, di mana setelah bertemu, Lian menyadari kalau sosok yang ada di hadapannya itu adalah laki-laki yang menyamar sebagai mempelai pria sebelumnya. Nah, di sini Moreok mengatakan kalau dia merasa pernah bertemu dengan Lian pas mereka masih kecil. Namun entah kenapa Moreok seperti nggak bisa mengingatnya kembali. Sementara itu, karena merasa penyihir Samgak dan Lian udah nggak berguna baginya, Guru Milbon kemudian memerintahkan anak buahnya supaya meracuni makanan yang disajikan kepada mereka. Tapi untungnya penyihir Samgak berhasil lolos, sementara Moreok juga berhasil kabur sewaktu dirinya hampir ketangkep ketika mau mencuri pisau kristal. Nah, tapi karena tahu kalau Lian kemungkinan gak bakalan selamat, Moreok kemudian memutuskan kembali sambil membawa penawar racun demi menolong Lian. Namun sayang, ketika sudah memberikan penawar, nasib Moreok harus berakhir tragis ketika kedua alien muncul dan kemudian membunuhnya. Dari sana, mayat Moreok kemudian disegel di dalam peti mati dan dibuang ke dalam sungai, sedangkan Lian dikubur hidup-hidup. Sementara itu, penyihir Samgak yang juga selamat dari keracunan makanan diam-diam mulai menyelidiki kamar dari biksu Milbon untuk mencari tahu alasan mengapa Guru Milbon kepengen mereka berdua mati. Di sana, mereka menemukan sebuah catatan yang udah hancur terbakar. Nah, ternyata mereka menyadari kalau sebenarnya Guru Milbon sedang mencari manusia terakhir yang melihat kejadian 10 tahun yang lalu, yaitu terbukanya portal di mana sebuah kereta aneh keluar dari sana, yang kebetulan emang dua penyihir ini juga ada di dalam bagian orang-orang yang melihatnya. Nah, di tempat lain kejadian aneh terjadi di mana secara mengejutkan Moreok bangkit kembali. Hal itu disebabkan karena kemampuan sihirnya dan sebagian lagi karena kekuatan dari The Controller. Ya, sang pengendali ada di dalam tubuh Moreok. 10 tahun yang lalu pada saat dia menyelamatkan Yian, Moreok tanpa sengaja bertemu dengan The Controller, di mana sejak saat itu Moreok nggak mengingat apa-apa lagi. Next, kita balik lagi ke penyihir Samgak. Nah, karena mereka ini merasa udah dihianati, penyihir Samgak kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Moreok dan juga Lian yang kebetulan udah sadar pas dia mau dikubur hidup-hidup.
Bersama-sama, mereka berempat melawan dua alien itu. Selama pertempuran, Lian berhasil mengambil pisau dan memancing salah satu alien pergi untuk mengejarnya. Sementara satu alien lainnya dibunuh dengan cara memaksanya keluar dari tubuh manusianya selama lebih dari 5 menit. Next dari sana, Lian yang terus aja dikejar, pada akhirnya berhasil melarikan diri dengan cara bersembunyi di kegelapan di sekitar sungai. Nah, di bagian akhir film, akhirnya terungkap kalau Morryuk adalah salah satu orang yang melihat kejadian 10 tahun yang lalu, di mana kedua penyihir Samgak kemudian sadar kalau kemungkinan di dalam tubuh Morryuk pastinya ada sesuatu. Wih, filmnya menarik banget ya. Cuma sayang endingnya nanggung gitu. Karena apa yang terjadi selanjutnya dengan Ian dan Morryuk juga kita nggak tahu ya kan. Tapi biarpun begitu, overall film ini menurut gua bagus cuy. Dan harus kalian tonton. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.